Yo lo bro semua, balik sama gue di sini Bro Gamal, Bro Ganteng Maksimal. Dan di channel ini kita ngomongin hal-hal yang bisa membuat anda jauh lebih ganteng maksimal. Naikin poin lo sekarang 3 nih, tapi dengan skincare, dengan grooming, mungkin dengan brewok, dan juga dengan konten-konten percintaan yang bisa membuat lo lebih waras gitu kan, lebih menghargai diri sendiri, lebih high value male. Gue harapkan poin lo itu bisa naik 2 atau 3 poin. So itulah inti channel ini, so jangan lupa di subscribe gitu. Dan di video ini gue mau ngomongin soal percintaan, tapi nggak ngomongin soal tentang tips and trick. Dan emang kita kan nggak ngomongin percintaan, tapi kita kan ngomongin gimana how to be high value male gitu kan. Tapi gue sekarang mau ngomongin soal sebenarnya background gue, karena gue liat di comment section gitu kan, kalau gue bikin video tentang high value male itu, orang banyak yang bilang, lo alumni HS whatever gitu, Ronald Frank lah atau apapun. So ya biar jelas ya, gue mau ceritain di sini sebenarnya gue itu dulunya gimana love life gue sebenarnya gitu kan. Dari tahun 2009 gue ambil sampai 2019, so 10 tahun ini gimana sampai akhirnya gue bisa sampai bikin konten di YouTube tentang how to be a high value male gitu. Ya ini pasti ada hubungan dengan kisah cinta perempuan gitu kan. So ya gue pengen ceritain supaya nggak ada yang nebak-nebak gue itu dulunya gimana dan gimana background gue, supaya jelas gitu. So gue bikin di sini ya beberapa part lah. Ntar gue coba breakdown gitu. Ya gue harap dengan cerita gue ini ya lo bisa ngambil something, so lo nggak perlu mengalami ketololan yang seperti gue lakukan zaman dulu. So lo bisa lebih cepat menjadi orang pintar. Kalau gue butuh 10 tahun, kalau lo ya gue harapin dengan nonton video ya setahun juga cukup, karena ya bisa belajar dari pengalaman super tolol gue gitu. So langsung aja gue mau cerita dari tahun 2009. Kenapa 2009 gue ambil sebagai tahun pertama? Karena sebenarnya 2009 itu dulu itu pertama kali gue nembak cewek. Jadi waktu itu SMA kelas 1 lah, kelas 10. Jadi gue ambil dari sana sampai tahun 2019 supaya pas 10 tahun. Dan emang kenapa sampai 2019, di akhir tahun gue memutuskan pengen bikin konten tentang high value male di YouTube gitu. So pertama ceritanya waktu gue SMA itu gue suka lah sama cewek, namanya gue sebutnya namanya si Sarah lah gitu. Dan dia ini ya bisa dibilang first love gue lah, karena ya sebelumnya sebenarnya gue juga nggak pernah suka amat sama cewek. Kalaupun suka di SMP sama suka di SD ya suka aja, nggak suka yang beneran suka, nggak kayak anak zaman sekarang yang SD aja udah main pacaran. Enggak, kalau gue enggak, zaman dulu ya nggak begitu kan. So SMA itu ya gue baru aja suka sama cewek namanya si Sarah inilah. Kebetulan gue suka sama dia kenapa, karena ya menurut gue dulu dia itu cakep. So gue suka sama dia, ya orangnya bisa dibilang lucu lah gitu. Akhirnya setelah gue kenal setahun, akhirnya gue berani nembak dia gitu waktu lagi UAS. Gue yakin dia pasti kaget lihat ini. Pasti dia mikir, ih romantis banget. Gue nembak, gue masukin kertas, gue tulisin waktu itu kalau nggak salah apa ya, mau nggak lo jadi pacar gue tulisin di kertas gue, terus gue masukin ke dalam tas dia. Biasanya aku pulang dulu ya. Oh ya, dadah. Gue juga kalau sekarang gue inget nggak habis pikir kenapa gue melakukan hal demikian gitu. Cuman gue kira itu dulu romantis, dan gue kira dia mau sama gue karena gue super romantis gitu kan, karena super Prince Disney banget gitu. So ya itulah pikiran gue dulu. Tapi ternyata ya dia nggak mau. Dia bilang ya dia nggak mau pacaran, karena ya gue juga goblok banget. Dulu itu gue nggak pernah jalan, nggak pernah apa, tiba-tiba nembak gitu kan. Tololnya tuh luar biasa. Gue suka sama dia hanya karena teman-teman gue sering ngecengin gue sama dia. So ini banyak kejadian di orang-orang, lu juga pasti pernah merasakan kalau lu dicengin sama cewek, lu jadi tiba-tiba suka. Padahal si ceweknya kagak peduli sama lu gitu. Itu membuat lu jadi berhayal bahwa ya emang dia jodoh lo. So inilah momen sis the one syndrome pertama gue lah waktu SMA ini. Dan itu benar-benar memalukan parah. Cuman sekalipun ditolak, gue tetap suka sama dia, mau nggak mau, karena ya gue udah percaya bahwa dia itu the one dan gue harus perjuangin. Masalahnya setelah seminggu gue ditolak gitu, dia tiba-tiba jadian sama anak kelas sebelah gitu, orang yang lebih bad boy lah bisa dibilang gitu. Ngapain sih megangin sampah? Dan itu membuat gue sedih banget, kayak gue bener-bener merasa malu aja besok kalau ketemu sama orang-orang. Masalahnya satu sekolah tahu gue suka sama dia, itu kan memalukan banget. So saran gue kalau lo suka sama orang ya lo low key aja. Cewek lebih cenderung suka sama yang low key lah dibanding sama yang pecicilan. Dan waktu dia punya pacar lagi gitu, itu membuat gue bener-bener bisa dibilang depres banget lah. So akhirnya gue pulang naik motor gitu dari sekolah, hujan-hujanan, gue dengerin lagu. Waktu itu lagunya Goodbye Air Supply, dan gue nangis-nangis. That you ever make you cry. There's nothing left
Aduh, gimana gitu ya, bener-bener gue rasa sel-sel otakku tuh bener-bener dihisap abis oleh lagu-lagu sedih, dan akhirnya gue menjadi bener-bener orang yang wah itu dungunya luar biasa gitu, parah, luar biasa, bener-bener aneh. Tapi anehnya gue tetap suka sama dia, dan gue tetap mikir gimana caranya gue deketin dia, karena gue yakin one day dia pasti bakal putus gitu kan. Nah akhirnya bener, dia putus cuma 3 bulan something, dan gue tetap mikir gimana cara gue bisa deketin dia. Akhirnya gue putuskan buat masuk jurusan IPS supaya bisa sama kayak dia, supaya mungkin gue bisa sekelas, supaya lebih gampang deketinnya kalau sekelas kan. Gue dapat IPA tapi gue milih IPS cuman demi ya gue nggak deketin dia lagi. Sungguh kebodohan yang amat luar biasa, mempertaruhkan masa depan demi seorang perempuan yang sebenarnya nggak pernah ngerespon elu. So itu emang takdirnya sih, cuman keputusan gue mengambil itu benar-benar bodoh. Iya. Wes sakit ya. Faris Egya. Kamu keterima buat jurusan IPA? Coba IPS Pak. Lah, kenapa? IPA kan bagus. Banyak yang pengen masuk IPA, kamu pengen IPS. Aneh banget sih. Pokoknya IPS sih. Ini beneran nih? IPA lebih enak loh. Ini beneran nih? Iya. Susah loh orang masuk IPA nih. Iya, sumpah ya. Ya wes, tak masukin IPS aja ya. So kalau emang lu juga melakukan hal-hal bodoh demikian yang dimana lo mengambil suatu keputusan penting dalam hidup hanya karena perempuan, menurut gue itu super goblok sih bener. So jangan lakukan.